Halo semuanya, kita bertemu lagi dalam mata kuliah struktur data. Kali ini kita akan mempelajari algoritma dasar pemrograman Java. Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, diharapkan mahasiswa nantinya dapat memahami dan mempraktekkan deklarasi variabel dalam pemrograman Java. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami dan mempraktekkan penggunaan operator pada pemrograman Java yang menggunakan IDE NetBeans terutama. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat memahami dan mempraktekkan algoritma percabangan dan perulangan pada bahasa pemrograman Java. Dan yang terakhir, diharapkan dapat memahami dan mempraktekkan operator ternary pada pemrograman Java. Variabel kita pelajari merupakan penanda atau identitas yang digunakan untuk menampung suatu nilai. Secara teknis, variabel merujuk ke sebuah alamat memori komputer. Ketika kita membuat sebuah variabel, maka satu slot memori akan disiapkan untuk menampung nilai tersebut. Setiap variabel memiliki nama yang dipakai sebagai identitas dari variabel itu. Sesuai dengan namanya, isi variabel bisa berubah sepanjang kode program. Sebagai contoh, jika saya membuat program menghitung luas persegi, maka bisa menyiapkan variabel panjang dan lebar yang diisi dengan angka 10 dan 12. Kemudian nanti isi variabel panjang dan lebar ini bisa ditukar dengan angka 20, 50, atau nilai lainnya. Variabel juga bisa dipakai untuk menampung nilai inputan. Misalnya kita ingin panjang dan lebar ini diisi oleh user atau pengguna aplikasi. Terkait dengan cara input data ke dalam kode program Java akan dibahas dalam pembahasan terpisah. Aturan penamaan variabel dalam bahasa pemrograman Java. Aturan penamaan variabel merujuk ke syarat identifier yang pernah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Yakni aturan dasar penulisan kode program bahasa Java. Berikut saya sajikan kembali aturan penamaan variabel dalam bahasa pemrograman Java. Pertama, variabel terdiri dari huruf, angka, dan karakter underscore atau garis bawah. Karakter pertama dari variabel hanya boleh berupa huruf dan underscore, tidak bisa berupa angka. Variabel harus selain keyword. Sebagai contoh, kita tidak bisa memakai kata int sebagai nama variabel. Kata int merupakan keyword penanda tipe data integer. Kemudian, nama variabel sebaiknya ditulis menggunakan gaya penulisan camel case, di mana setiap kata diawali dengan huruf besar, kecuali kata pertama dan tanpa spasi. Contoh panjang, kemudian panjang segitiga, S-nya besar seperti ini, kemudian luas segitiga, S-nya besar seperti ini. Berikutnya cara penulisan variabel dalam bahasa Java. Ketika akan menulis variabel dalam hampir semua bahasa pemrograman terdapat dua langkah, yaitu deklarasi dan inisialisasi. Deklarasi adalah proses untuk memberitahu compiler bahwa bahasa Java akan membuat sebuah variabel. Bahasa Java termasuk bahasa pemrograman yang menggunakan konsep strongly typed programming language, yang artinya untuk setiap variabel harus ditulis akan berisi tipe data apa. Apakah itu angka bulat, angka pecahan, huruf, atau yang lainnya. Pembahasan mengenai tipe data dalam bahasa Java sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Sebagai contoh, kode program berikut kita deklarasikan ya sebuah 4 variabel bertipe data berbeda ya. Misalnya seperti ini, int nilai int, double sisi lebar, kemudian boolean sisi luas nilai benar misalnya ya, kemudian char nilai karakter ya, kemudian kita isi nilainya seperti ini, nilai int 10, sisi lebar 5,4, nilai benar true, nilai karakter misalnya B seperti ini. Kemudian bisa kita cetak hasilnya.
Pada contoh kode program di atas, proses deklarasi variabel beserta tipe datanya dilakukan secara terpisah. Untuk pengisian nilai pada variabel di atas menggunakan operator assigned atau operator penugasan. Atau pengisian menggunakan simbol sama dengan. Namun demikian, proses deklarasi dan inisialisasi variabel juga bisa dilakukan sekaligus dalam satu baris statement seperti pada contoh berikut ya. Misalnya, deklarasi langsung kita isi seperti ini ya. INT hasil sama dengan 10 seperti ini bisa, double IPK 2,89 seperti ini bisa, dan seterusnya, misalnya kelas B ya. Nilai dalam sebuah variabel juga dapat diubah-ubah sepanjang kode atau ketika program dijalankan. Silahkan perhatikan contoh berikut ini. Misalnya INT ABC seperti ini, kemudian A diisi 3, B diisi A ya. Nanti berubah nilainya, kemudian A dirubah lagi di sini ya. A adalah A plus B, kemudian C sama dengan B plus A seperti ini bisa. Jadi nanti output akhirnya ketika A dicetak nanti akan menghasilkan sesuai dengan isian yang ada di sini. Sedangkan isian sebelumnya nanti sudah akan tertimpa atau dirubah sepanjang kode berikutnya begitu ya. Di awal kode program kita mendeklarasikan 3 buah variabel yaitu ABC, ketiga variabel bertipe integer yang bisa menampung angka bulat. Variabel A kemudian diisi dengan angka 3 dengan perintah A sama dengan 3. Selanjutnya terdapat perintah A sama dengan A plus B. Kembali, proses pemberian nilai atau assignment akan dilakukan dari sisi kanan tanda sama dengan terlebih dahulu. Berapakah hasil A plus B? Karena A dan B sama-sama bernilai 3, maka hasilnya adalah 6. Angka 6 ini akan menjadi nilai baru untuk variabel A. Nilai variabel A yang sebelumnya sama dengan 3 akan tertimpa dengan nilai baru yaitu 6. Proses terakhir, C sama dengan B plus A. Kembali kita selesaikan dulu perhitungan di sisi kanan yaitu B plus A. Variabel B saat ini bernilai 3, sedangkan variabel A sudah bernilai 6 akibat perintah sebelumnya. Sehingga proses yang terjadi adalah 3 plus 6 sama dengan 12. Angka 12 ini akan menjadi nilai inputan untuk variabel C, sehingga hasil program akan seperti berikut ini ya. Kemudian yang ketiga, cara menggunakan operator pemrograman Java. Berbagai kasus penggunaan operator pada Java terlihat dalam beberapa penjelasan berikut. Yang pertama, penggabungan dua string. Bisa langsung melihat contoh kodenya. Untuk menggabungkan dua buah string bisa langsung seperti ini. Misalnya kita punya dua buah variabel, yang satu berisi priadi seperti ini, kemudian koma spasi, yang kedua adalah berisi gelarnya seperti ini. Sehingga untuk menggabungkan keduanya kita bisa menggunakan tanda plus seperti ini dan memasukkan dua variabel yang ingin digabungkan, sehingga nanti hasilnya kurang lebih akan seperti berikut. Nah, di sini ya, ini akan tergabung ya, dua nilai ini tergabung menjadi seperti ini. Begitu juga kalau kita ingin menggabungkan dua string ya, yang tidak tersimpan dalam variabel, kita tetap bisa menggunakan tanda plus seperti ini. Penggabungan dua string dapat dilakukan dengan menggunakan operator tanda tambah atau plus di antara dua operan yang ingin digabungkan. Untuk menggabungkan angka dengan string juga bisa dilakukan dengan menggunakan tanda plus seperti ini ya, sehingga nanti dua macam data tersebut bisa digabungkan. Sama dengan penggabungan dua string, penggabungan dua angka dengan string dapat dilakukan dengan menggunakan operator tanda plus seperti ini. Kemudian berikutnya operator ternary.
Operator ternary atau bisa disebut dengan operator kondisional adalah operator khusus yang digunakan untuk mengevaluasi ekspresi logika dan melibatkan 3 buah operan dalam prosesnya. Tujuan dari operator ternary adalah untuk menentukan nilai mana yang akan diassign ke dalam variabel. Operator ternary menggunakan 2 simbol, yaitu tanda tanya seperti ini ya, dan tanda titik 2 seperti ini ya. Berikut contoh kodenya ya. Nah, bisa dilihat di sini ya, operator ternary ya. Misalnya kita punya sebuah variabel x bernilai 50 dan variabel y bernilai 50 ya. Kemudian kita akan mengujinya menggunakan operator ternary ya. Misalnya hasil sama dengan, jika x sama dengan y, maka akan mendapatkan jawaban benar. Jika tidak, maka akan mendapatkan jawaban berikutnya, yaitu Anda salah. Oke, kita coba yang pertama. Misalnya di sini nilai x dan y kita samakan terlebih dahulu, kita jalankan ya. Di sini akan menghasilkan, yaitu Anda benar. Kalau kita coba mengeksplornya, misalnya angkanya berubah menjadi seperti ini, nanti akan menghasilkan yaitu Anda salah seperti ini ya, seperti terlihat di sini ya. Contoh kode di atas akan menghasilkan nilai true tadi yang pertama ya, dari contoh program sederhananya. Dan dapat disimpulkan bahwa sintaks penulisan operator ternary adalah sebagai berikut, yaitu sintaks, kemudian logika di sini, kemudian tanda tanya, kemudian benar. Ini yang akan dieksekusi ketika kondisi benar, dan ini yang akan dieksekusi ketika kondisinya salah. Berikutnya yang perlu kita pelajari adalah percabangan. Percabangan ada beberapa macam. Yang pertama mungkin ada percabangan if ya. Untuk formasi percabangan if, nanti if tanda tanya, kemudian nanti kita mengecek kondisi ya di sini ya. Kemudian ketika kondisi benar, nanti akan dieksekusi program bagian ini ya. Kemudian ketika salah, dia akan mengeksekusi bagian program yang lainnya. Karena di sini cuma ada satu pengecekan, yaitu jika di sini misalnya total belanja lebih besar sama dengan 10.000, dia akan mendapatkan diskon belanja ya, dibagi 10 ya. Di sini misalnya diskonnya adalah 0, total belanjanya adalah 50.000 ya. Sehingga nanti akan keluar seperti ini, yaitu diskonnya menjadi 50.000 ya. Sorry, total belanja dibagi 10 ya. Artinya ini berapa? 500.000 dibagi 10 jadi 50.000. Oke, itu untuk percabangan if. Kemudian untuk percabangan switch itu nanti kalau kita sudah mendapatkan logika-logika atau pengecekan-pengecekan kondisi yang jelas, misalnya angkanya 1, 2, 3 ya, seperti ini ya. Kemudian jika kondisi 1 dia akan mengeksekusi bagian ini, ingat harus ada penanda breaknya ya. Misalnya di sini untuk angkanya jelas, misalnya pilihan ini kita isi dengan 3. Dalam kondisi lain nanti akan mendapatkan kondisi yang lainnya juga. Sehingga nanti ketika dijalankan kode programnya yang 3 itu akan menghasilkan ini. Bisa dilihat di sini, misalnya kalau kita merubah yang lainnya, misalnya menjadi nilai 1 ya. Oke, seperti ini. Nanti akan menghasilkan program yang berbeda ya. Kita jalankan, ini akan menghasilkan soto ayam. Kalau tadi kita rubah nomor 2 akan menghasilkan guli kambing di situ ya. Oke, kita rubah menjadi nomor 2 misalnya seperti itu. Ini nanti kalau dijalankan akan seperti ini hasilnya. Ya, oke, seperti itu untuk percabangan switch ya. Ini sederhana saja karena untuk materi-materi seperti ini saya yakin teman-teman sudah mempelajari di mata kuliah sebelumnya. Ini hanya untuk semacam mengingat ulang dan memastikan bahwa teman-teman memahami dari konsep dasar pemrograman ini. Kemudian berikutnya untuk perulangan, diantaranya nanti ada perulangan for, while, dan do while. Untuk perulangan for bisa diperhatikan dalam contoh kode berikut ini ya. Langsung saja untuk perulangan for, formasinya itu nanti pertama kita menginisiasi nilai awal, kemudian menginisiasi batasnya, dan yang terakhir menginisiasi inkrementalnya ya. Misalnya di sini nilai awalnya i sama dengan 1, kemudian batas atasnya adalah 5 dan inkrementalnya adalah 1 i++ tadi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya.
Di sini kemudian kita cetak hasilnya ya, ini adalah perulangan kita cetak nilai I-nya dari 1 nanti kurang lebih sampai di bawah 5 gitu ya. Oke, kita coba jalankan programnya, hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya. Berikutnya untuk perulangan while ya, formasinya kurang lebih perulangan while itu seperti berikut ya. Kita tentukan nilai awalnya ya, kemudian while ini langsung kita tentukan batasnya ya. Batasnya ketika I lebih kecil dari 5, maka dia akan melakukan perulangan secara terus menerus ya, sampai kalau lebih kecil dari 5 ya, itu nanti dia akan berhenti ya. Oke, bisa diperhatikan ya dalam kode perulangan while seperti ini ya. Jadi nanti kemudian di sini ada I++ begitu ya, dan ini akan mencetak nilai I. Oke, kita jalankan programnya, nanti kita akan ketahuan ya seperti apa hasilnya. Untuk while nanti seperti ini. Kemudian untuk do while bisa dilihat ya. Untuk do while pemeriksaannya justru di akhir ya. Artinya nilai apapun di sini dia akan dieksekusi dulu sebelum dia dinyatakan nilainya sudah melampaui batas begitu ya. Sehingga kalau do while di sini nanti dia akan mengulang ya, kalau kita jalankan programnya sampai ke 5 begitu ya. Sekalipun ini misalnya kita coba ya. Oke, kalau kita coba hilangkan sama dengannya, dia akan menghasilkan nilai sampai dengan 5 ya. Nah, oke. Ya kurang lebih nanti sama ya. Untuk do while itu nanti yang di sini dieksekusi dulu ya. Tapi nanti ketika dia sudah di bawah 5, dia akan dihentikan ya. Mungkin yang berbeda kalau do while itu misalnya ini kita isi 6 deh ya di sini ya. 6 ya. 6 kan harusnya dia tidak akan mengulang sama sekali ya, karena 6 itu nilainya tidak di bawah 5 begitu ya. Tapi kalau menggunakan do while, dia akan sempat mencetak 1 kali walaupun itu salah begitu ya. Berbeda dengan while ya, kalau ini kita isi dengan angka 6 seperti ini, dia pertama kali karena dicek di sini, dia akan tidak pernah mengeksekusi program apapun di sini ya. Oke, perbedaannya nanti seperti itu untuk while dan do while ya. Oke, saya kira seperti itu pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dalam mengingat sekilas ya tentang pembelajaran masa lalu mengenai dasar-dasar pemrograman akan menjadi pengingat kembali buat teman-teman sekalian sebagai persiapan untuk mempelajari lebih jauh lagi nanti masuk ke struktur data. Demikian perkuliahan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon maaf. Silahkan ikuti dan kerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih.